Ya, shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Apa kabar? Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kamera boleh di-on-kan semuanya. Shalom, shalom. Mikrofon boleh dinyalakan. Mungkin Bapak Ibu boleh diberi kesempatan untuk saling menyapa dulu. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. semuanya shalom. Shalom, Puji Bapak Tuhan. Ibu. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Ya, kita boleh menyapa sebentar ya. Ya, puji Tuhan, tetap semangat. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hari ini, bisa ibadah ya. Hidup ini adalah kesempatan ya. Kalau kita bisa ada waktu, mari kita melayani Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati, dengan segenap hati kita ya. Oke, sebelum kita mulai, Pak Tekno akan berdoa buat setiap kita untuk membuka doa ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Tekno untuk mengawali dalam doa. Silakan Pak Tekno. Mikrofonnya Pak Jim, jangan lupa dinyalakan Pak Jim, mikrofon. Haleluya. Bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang berdoa buat Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan. Apa yang kami alaskan pagi hari ini, Tuhan pasti memberkati. Begitu pula berkat yang ada saat ini masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Rekangmu selalu kami kenang, kami harapkan sehingga selama kami ada duduk di tempat ini, semuanya telah ya Tuhan kami berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai ibadah hari ini, kita mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tekno. Baik, Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan. Elis silahkan, saya serahkan kepada Elis. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lambai-lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah live Zoom dari rumah masing-masing. Dan kita berdoa segala sesuatu bisa semakin baik. Dan kita bisa kembali beribadah bersama di gereja yang kita kasihi. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia, meninggikan namanya, mengenal Dia lebih lagi. Sebab segala yang baik dalam hidup kita semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyanyi
menyembahmu. Angkat suaramu saudara, katakan, bila kami buka mata kami tersanjung dan terkagum. Lah, ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami terkagum, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini aku Tuhan, aku hamba-Mu yang tersungkur di hadapan-Mu, bersujud menyembah, mengagumi karya-Mu, mengagumi kasih-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Mari saudara, angkat suara dan katakan haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya, membawa pujian dan ucapan syukur. Sebab Dia apa saudara? Sebab Dia baik, Dia sangat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya. Haleluya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya. Ya, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan baik dalam hidup kami. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Luar biasa, senang sekali dari sini kami bisa melihat saudara-saudara bersemangat, berdandan yang rapi bersama dengan keluarga hadir dalam ibadah live Zoom ini. Kiranya saudara tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, sekalipun mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran atau apapun, tapi kita mau tetap pegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, dan hati kita mau terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah Tuhan, gunung batu keselamatan kami. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masturku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kala menara, tolak menara, dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara tergabung dalam WhatsApp grup gereja sehingga Bapak Ibu bisa terus mengetahui informasi-informasi terbaru yang diberikan oleh gereja. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama, namun kegiatan mingguan gereja masih terus berlangsung dan akan diumumkan selalu melalui WhatsApp grup kami di Warta Gereja yang kami bagikan juga, termasuk Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Nomor rekening terdapat pada Warta Gereja dan juga WhatsApp grup. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita mau berikan buat Tuhan. Bapa di surga, seumur hidup kami menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan, apa yang kami miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami serahkan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Persembahan ini dikelola dengan baik sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan gereja GPI Ebenezer. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti memberkati dan menolong kami. Tuhan bukakan jalan-jalan bagi kami. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat bagi kami melalui pekerjaan, melalui apapun yang kami kerjakan. Sehingga hidup kami bisa jadi berkat bagi gereja, bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berikan persembahan. Haleluya, amin. Saudaraku, ada satu pujian lama yang sangat memberkati dengan lirik yang begitu sederhana, namun itu sangat memberkati. Di antara kita, kami berdua mungkin juga mengalami hal-hal yang mungkin saat ini sepertinya doa saya tidak terjawab. Sepertinya keadaan tidak membaik. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hari ini tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun padaku minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari siapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Engkau sudah akan meremahkan sesuatu bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Roh Kudus berbicaralah. Biarlah pesan Bapa, hati Bapa disampaikan bagi jemaat GPI Ebenezer. Engkau yang berjanji bagi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai jemaat GPI Ebenezer yang pagi hari ini rindu, haus memuji menyembah-Mu, rindu, haus mendengarkan firman-Mu. Kenyangkan kami Tuhan, puaskan kami dengan firman-Mu. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah Roh Kudus, dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari semua yang diberkati siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Andi Wijaya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat GPIA Ebenezer. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan jemaat GPIA Ebenezer meskipun tidak secara langsung, tapi itu sudah menjadi penghiburan buat saya. Terima kasih. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua hal-hal yang akan terjadi di depan merupakan hal-hal yang semuanya bersifat baik buat kita semuanya. Dan saya mempercayai juga bahwa kita semuanya akan menikmati perjalanan iman kita menjadi satu perjalanan yang menyenangkan pastinya. Bapak-Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang percaya bahwa di masa yang sangat sulit ini, di masa pandemik, di masa semuanya serba tidak pasti, Bapak Ibu masih bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ada? Saya percaya bahwa pasti Bapak Ibu akan berkata, oh ya, saya menikmati sekali kebaikan Tuhan. Oh ya, kemarin saya menikmati bagaimana anak-anak, istri, keluarga, saudara seiman, mereka bersaksi dan mereka menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana Bapak Ibu dapat menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan setiap hari. Karena saya merindukan setiap kita itu masuk pada sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen, mereka ini hanya berfokus kepada apa yang sedang si jahat lakukan. Saya melihat beberapa waktu ini ada banyak orang Kristen yang mulai fokusnya itu teralihkan. Mereka mulai fokus kepada apa yang si jahat lakukan saat ini. Sehingga orang Kristen mulai tergeserkan. Mulai teralihkan, yang seharusnya mereka fokus kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini, fokuskan diri kita pada apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah fokus kepada apa yang si jahat lakukan, tapi mulai fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena begitu kita fokus kepada apa yang si jahat lakukan, kita mulai merasa takut. Kita mulai merasa gelisah, kita mulai merasa tidak tenang hidup kita. Kita mulai was-was dan mulai berpikir, kira-kira gimana nih minggu depan, gimana bulan depan, gimana tahun depan. Kalau situasi seperti sekarang ini serba tidak pasti, gimana dengan tahun depan? Apakah ada sesuatu yang pasti di depan sana? Karena fokusnya kepada apa yang sedang si jahat lakukan hari-hari ini, maka kita mulai kehilangan perhatian kita kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena itu saya ingin mendorong Bapak Ibu jemaat GPIA Ebenezer untuk mulai, ayo kita fokus kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan hari-hari ini bekerja untuk terus mengerjakan kebaikan bagi kita semuanya. Ada banyak hal yang sedang Tuhan mulai kerjakan dan itu mulai terlihat dengan jelas. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu Saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi, atau ada yang mungkin lain punya pengalaman cerita atau kisah-kisah pengalaman pribadi yang berbeda. Tapi satu hal, jangan pernah kehilangan fokus dari Tuhan. Fokuslah kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang ingin saya sharingkan kepada kita semuanya pagi hari ini di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai yang 11. Saya ingin membagikan tentang bagaimana kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang akan terus mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah bahwa kita akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus.
Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya sangat menyukai ayat ini. Ayat ini begitu menarik dan begitu luar biasa sekali. Dan di dalam ayat ini waktu saya mulai berenungkan, waktu saya mulai baca dan renungkan, saya temukan ada 3 prinsip yang sangat luar biasa, yang saya pikir bahwa kita perlu memahami prinsip ini dalam perjalanan iman kita. Nah, ada 3 prinsip yang ingin saya bagikan. Yang pertama, prinsip pertama yang ada di dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik dalam kehidupan kita. Bapak-Bapak Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Dia tidak pernah lelah berbuat baik. Mengapa Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik? Karena kebaikan adalah karakternya Allah. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik karena itu bagian dari pribadinya. Allah kita adalah Allah yang baik. Dan Allah ketika Dia bekerja, ketika Dia bertindak, Dia tidak pernah berlawanan dengan karakternya. Makanya kalau Allah adalah Allah yang baik, maka Dia akan selalu berbuat baik. Sampai kapan? Dia tetap berbuat baik bagi orang percaya. Nah, karena itu Daud dalam pengalaman pribadinya, dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Daud sedang berbicara tentang pribadi Allah yang baik. Dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi yang dia tekankan di sini bukan pada sisi kebaikan perbuatan Tuhan saja, tapi dia lebih menekankan pribadi Allah yang begitu baik. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, ketika kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik, maka Dia akan selalu berbuat baik kepada kita. Karena itu, buka mulut kita dan rasakan kebaikan Tuhan. Buka mata kita dan lihat kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Dia berbuat baik kemarin, hari ini pun Dia berbuat baik. Besok pun Dia akan tetap berbuat baik. Sampai kapanpun Tuhan akan tetap berbuat baik. Karena itu, saya ingin ajak jemaat untuk tidak perlu takut akan tahun depan, prediksi apapun tahun depan. Saya mau kasih tahu satu hal, ini berita yang sangat baik. Tahun depan bersiaplah untuk menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berbuat baik dan Dia terus berbuat baik kepada kita. Nah, Bapak-Ibu Saudara, jika ada orang Kristen yang berkata begini, "Oh, saya nggak pernah tuh menikmati kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah, justru saya mendapatkan kekecewaan yang datang dari Tuhan. Katanya Dia Allah yang berbuat baik, tapi saya tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan." Mari saya mau katakan, pasti orang itu punya persoalan dalam dirinya. Sama seperti begini, kita sedang ada dalam pandemi COVID. Beberapa orang menceritakan bagaimana pengalaman orang tersebut. Ada teman saya yang kena COVID, ya, dan dia bercerita bagaimana pengalamannya pada waktu dia kena COVID. Dia cerita bahwa dia tidak bisa mencium, dia tidak bisa merasakan, tidak bisa membedakan rasa lagi. Jadi kayaknya sudah flat sekali. Dia tidak bisa rasa apapun, dia tidak bisa cium bau apapun. Nah, orang yang mengalami seperti ini, dia mengalami mati rasa dalam indera perasanya. Nah, orang Kristen yang tidak pernah menikmati kebaikan Allah sebenarnya adalah orang yang sedang mengalami mati rasa dalam indera perasanya secara spiritual. Karena itu saya ingin mendorong kepada kita semuanya. Persoalannya bukan di Allah tidak pernah berbuat baik. Persoalannya adalah kita ini jangan-jangan tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan karena kita yang bermasalah. Karena itu Bapak-Ibu Saudara, saya mau katakan sebuah dusta kalau Allah tidak pernah berbuat baik dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Karena Allah selalu bekerja, tidak pernah berlawanan dengan karakternya. Kalau Dia Allah yang baik, Dia pasti berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat. Karena itu Bapak-Ibu Saudara, mari kita lihat di sini. Ternyata bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karakternya sangat kuat sekali. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan.
pastikan diri Bapak Ibu dan saya untuk bersiap-siap menikmati dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita mati rasa dalam indera perasa kita, sehingga kita tidak bisa menikmati lagi kebaikan Tuhan. Mari, saya ingin tegaskan bahwa Allah selalu berbuat baik. Apapun keadaanmu, bahkan kegagalanmu sekalipun, kejatuhan kita sekalipun, keberdosaan kita sekalipun, itu tidak akan pernah bisa menghentikan untuk Allah terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak mungkin menyangkali karakternya sendiri. Karena Allah tidak mungkin berlawanan dengan karakternya sendiri. Apapun keadaan Bapak Ibu dan saya, ingatlah baik-baik, Tuhan sangat dan akan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Prinsip yang kedua yang saya temukan pada waktu saya merenungkan ayat ini adalah bahwa iman kita harus berakar pada pengenalan pribadi Allah dan bukan kepada perbuatannya. Jadi iman kita, yang prinsip yang kedua, iman kita itu harus kita dasarkan pada pribadi Tuhan, bukan pada hasil perbuatan tangan Tuhan. Artinya begini, iman kita jangan lagi kita taruh didasarkan kepada berkat-berkatnya. Banyak orang Kristen mulai taruh imannya pada berkat-berkatnya, pada mujizat, pada pertolongan Tuhan. Ketika mereka tidak mengalami kembali, mungkin bentuknya berbeda kebaikan Tuhan dan tidak seperti apa yang diharapkan, mereka menjadi kecewa. Karena itu kenapa pemazmur ini berkata kepada kita bahwa ketika dia berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu artinya dia sedang bawa pandangan kita, bawa hidup kita, membawa iman kita untuk kita ini meletakkan iman kita kepada pribadinya. Kita menaruh kepercayaan kepada pribadinya, bukan kepada berkat-berkatnya, bukan kepada hasil tangannya, hasil perbuatannya. Banyak orang mengejar berkat dan tidak mengejar pribadinya, karena imannya mereka taruh pada berkatnya dan bukan pada pribadi Allah. Nah, saya merindukan bahwa kita semuanya meletakkan iman kita pada Kristus, kepada Tuhan, dan bukan kepada berkat-berkatnya. Orang yang meletakkan imannya pada berkat-berkatnya, maka orang itu akan sedang membangun iman kekristenannya di atas dasar yang rapuh sekali. Kalau Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan, jangan taruh imanmu pada kesembuhan yang sedang kau alami, tapi taruh imanmu kepada Kristus yang menyembuhkanmu. Kalau engkau diberkati, jangan taruh imanmu pada berkat-berkat tersebut yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, tapi taruh imanmu kepada Kristus yang memberkati hidupmu. Ketika engkau mungkin mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mungkin engkau mengalami hal-hal yang mujizat sekalipun, jangan pernah taruh imanmu kepada mujizat, jangan pernah taruh imanmu kepada hasil pertolongan Tuhan, tapi taruh imanmu kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang telah menolong hidupmu, yang telah melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Maka kekristenanmu akan kuat. Masa-masa yang sulit sekalipun itu tidak akan pernah menggoyahkanmu, tidak akan pernah menghancurkanmu, tidak akan pernah membuat dirimu jatuh tergeletak, tapi engkau akan tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dasarnya sangat kuat sekali. Karena engkau berpijak di atas dasar yang benar, engkau dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Ketika Allah sedang berbuat baik kepada kita, Dia sedang menggunakan kebaikannya untuk tarik kita mendekat kepada dirinya dan mengenal dirinya. Banyak orang hanya cari tangan Tuhan, tapi nggak pernah cari wajahnya, nggak pernah cari dirinya. Padahal ketika kita mencari Tuhan, mencari dirinya, berusaha mengenal dirinya, kita pasti akan mendapatkan tangannya juga. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk kita menjadi dewasa dalam iman kita. Percayai Tuhan dan taruh iman kita kepada Tuhan, bukan pada berkat-berkat. Kalau Dia berbuat baik, bersyukurlah dan mulai dekatlah kepada pribadinya yang suka berbuat baik. Hanya orang Kristen yang kanak-kanak yang selalu mengejar tangan Tuhan, tapi menolak tubuhnya, menolak berjumpa dengan wajahnya. Dia cuma butuh tangan saya. Dia hanya butuh pertolongan, yang dicari cuma mujizat, yang dicari cuma berkat. Tapi belajar kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita dapatkan seluruh kehidupan daripada Yesus Kristus itu sendiri, dan kita mendasarkan iman kita
kepada pribadinya. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita ini yang saya temukan dalam prinsip yang ketiga adalah bagaimana penyembahan itu membuka semua kebaikan Allah mengalir dalam kehidupan kita. Apa hubungannya penyembahan dengan kebaikan Tuhan? Nah, kalau Bapak Ibu baca pada ayat yang ke-10, dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di dalam terjemahan lain, di dalam The Message Bible dikatakan begini, worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Artinya begini, sembahlah Allahmu jika kamu menginginkan yang terbaik. Karena ketika menyembah, penyembahan itu akan membuka semua hal-hal yang terbaik dari Allah mengalir dalam kehidupan kita. Artinya begini, jika kita ingin mengalami segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, maka tidak ada cara lain. Kita harus menyembah Allah kita. Kita harus belajar kenal Allah kita, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan GBI Ebenezer. Ayo, ini saatnya bangun penyembahan kita di hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat, terus bangun penyembahan. Penyembahan kita yang kita bangun kepada Allah itu akan menciptakan bagaimana kita punya keintiman dengan Tuhan. Jangan lelah untuk intim dengan Tuhan. Bangun terus, bangun penyembahan. Jadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita setiap hari. Dan biarlah penyembahan itu mengalir dari dasar hati kita sebagai bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Dan saya meyakini seperti ayat firman Tuhan katakan, bahwa ketika kita menyembah, semua yang terbaik itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau Alkitab terjemahan Indonesia dikatakan tadi bahwa bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan melihat di situ bahwa orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak akan berkekurangan. Tidak ada berkekurangan sesuatu yang baik. Dia akan nikmati segala sesuatunya. Dia akan menikmati pembelaan Tuhan. Dia akan menikmati penyediaan Tuhan. Dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Saudara, saya mau katakan dengan tegas, jangan anggap enteng penyembahan. Bangun pujian penyembahan dalam hidup kita. Jangan remehkan pujian penyembahan. Belajar nikmati pujian penyembahan. Belajar menyembah Allah. Sekali lagi, jadikan itu sebagai gaya hidup kita. 24 jam dalam kehidupan kita, bahwa kita menyembah Tuhan, kita connect, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, hati kita terarah kepada Kristus. Maka saya meyakini bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan tidak pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik dari dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah akan menyediakan semua yang baik, semua yang terbaik. Dia berikan kepada para penyembahnya. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 berkata begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sangat jelas pemazmur ini memberikan sebuah gambaran kepercayaan yang penuh kepada Allah. Dia ungkapkan lewat mazmur-mazmurnya. Bahkan mazmur dalam Mazmur 16 ini ayat 11 ini merupakan sebuah pengakuan tentang sukacita yang penuh. Sukacita yang lahir karena iman percayanya kepada Allah. Sukacita yang lahir dari kesetiaannya kepada Allah. Sukacita yang lahir dari hadirat Tuhan, dari penyembahan yang dia nikmati. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini di mana ada penyembahan kepada Allah yang ditujukan kepada Allah, di situ pasti akan ada kelimpahan yang datangnya dari Allah. Di mana ada penyembahan yang dinaikkan bagi Allah, maka kita akan melihat bahwa di situ Allah akan melakukan sesuatu, bahwa Allah akan mengalirkan semua kebaikannya kepada umatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, penulis Mazmur
16 ini sedang hidup pada zaman ketika kemurtatan muncul dan penyembahan berhala begitu meluas sekali. Di tengah ada penyembahan berhala, Pemazmur 16 ini dia mengungkapkan imannya, kesetiaannya, penyembahannya diarahkan kepada Allah. Dan dia nikmati semua kebaikan, dia menikmati, mengecap apa yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Saya ingin mengajak kita semuanya, mari taruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah dan sembahlah Allah. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan, itu bicara tentang penyediaan Tuhan. Kita bicara tentang hadirat Tuhan, disitulah dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan ada supply semua kebutuhan kita. Bahkan kita akan menikmati tidak hanya sekedar berkat jasmani, tapi kita akan menikmati berkat-berkat rohani, berkat jiwani, di mana ada ketenangan yang kita rasakan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi depresi, menjadi takut, cemas, susah tidur pada akhirnya. Disebabkan karena apa? Mereka ketakutan dengan keadaan yang tidak pasti ini. Tentang COVID seperti ini, orang menjadi takut untuk mati. Dan orang menjadi bingung, bahkan kalaupun orang bisa masa bodoh dengan COVID, itu sebenarnya mereka lebih memilih artinya begini, ya udah mati aja, enggak apa-apa. Tapi mereka tidak punya pengharapan. Tapi mereka memberitahu di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat penyediaan Tuhan. Ada rasa aman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika kita menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita menyembah Tuhan, kita akan rasakan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Ada sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ada suasana surga. Karena itu saya mempercayai begini. Ketika seorang menyembah Tuhan, dan penyembahan itu adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, maka mata Tuhan akan terarah kepada orang itu. Dan kemana mata Tuhan terarah, kesitulah kebaikannya akan dialirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita bangun penyembahan, kita perkuat penyembahan kita. Jangan anggap remeh, jangan anggap remeh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin kembali menegaskan kepada kita semuanya bahwa kebaikan Tuhan, apapun yang Bapak Ibu inginkan, bawalah dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan, dan kau akan menikmati kebaikan-kebaikannya yang akan mengalir dalam kehidupan. Ada 3 prinsip yang sudah saya bagikan tadi. Yang pertama bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Yang kedua, prinsip kedua, bahwa iman kita harus berakar pada pengenalan pribadi Allah secara pribadi, dan bukan berakar atau tertanam kepada berkat-berkatnya atau hasil perbuatan tangan Tuhan. Tidak. Taruh iman kita kepada pribadi Allah. Tanamkan akar iman kita kepada pengenalan pribadi Yesus Kristus itu sendiri, dan bukan kepada berkat-berkatnya. Dan yang ketiga, bahwa ketika kita menyembah, penyembahan itu sendiri akan membuka semua kebaikannya mengalir dalam hidup kita. Bangun penyembahan. Jangan pernah anggap enteng penyembahan. Saya mengenal jemaat GPI Ebenezer sebagai gereja yang suka menyembah. Saya setiap saya melayani, saya selalu nikmati penyembahan hadirat Tuhan yang ada di gereja. Kalau ada yang saya selalu rindukan ke GPI Ebenezer, yang selalu saya rindukan adalah pujian penyembahannya. Jemaat pasti saya rindukan. Tapi dalam ibadah yang saya rindukan adalah bagaimana jemaat ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari rawat, kelola gaya hidup seperti ini, dan nikmati akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan ini biarlah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari memiliki gaya hidup yang menyembah kepada Tuhan. Mari senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan dalam masa situasi apapun. Ya, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian dan penyembahan. Eli, silakan. Kita akan memuji menyembah Tuhan, dan nanti kita akan masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu pengurus
PDM akan mendoakan jemaat Tuhan ya. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa-doa. Ya, kita siapkan hati kita. Silakan Elis. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau terus mengecap kebaikan Tuhan dan dekat dengan Dia supaya kita bisa melihat Elis, silakan. kebaikan demi kebaikan. Mikrofonnya belum keluar mikrofonnya. Di sini sudah, apakah jemaat yang lain bisa mendengarkan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh baik, terima kasih. Mari pujikan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Jenis, apakah mikrofon Elis keluar, Jenis? Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIA Ebenezer. Engkau memberkati perekonomiannya, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya, Tuhan. Apa yang hamba-hambamu GPIA Ebenezer, jemaat GPIA Ebenezer lakukan, Engkau memberkati dengan keberhasilan, Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu GPIA Ebenezer. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatannya ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat GPIA Ebenezer dengan kesehatan yang luar biasa. Kami percaya, kami meyakini bahwa Engkau Tuhan memberkati kesehatan semuanya Tuhan, jemaat GPIA Ebenezer. Penyertaan-Mu Tuhan menyertai seluruhnya Tuhan, jemaat GPIA Ebenezer.
Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua jemaat GBA Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan, Engkau menyertai ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kesehatannya, Engkau memulihkan setiap kekurangan keluhan fisiknya ya Tuhan. Engkau memberkati supaya hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Sutikno Kurniawan, boleh bersama-sama dengan kami, boleh menggembalakan jemaat-Mu di GBA Ebenezer ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati ekonominya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua pengurus ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan, apa yang hamba-hamba-Mu pengurus lakukan, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur saat kami melihat semua jemaat GPI Ebenezer bersatu dengan keluarga masing-masing bersama putra-putrinya. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sebagai orang tua yang diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk mendidik putra-putri kami. Kami mengajak seluruh keluarga kami dari anak-anak, remaja, dan pemuda untuk selalu datang kepada-Mu Tuhan. Kunci utama keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh ikut beribadah, dan secara khusus kami akan adakan ibadah untuk anak-anak nanti sore jam 5. Izinkan para orang tua untuk mengajak putra-putrinya untuk bisa beribadah melalui AM online. Dan kami berdoa juga untuk remaja, youth and teen GPI Ebenezer. Mereka adalah generasi penerus dari GPI Ebenezer ini. Izinkan kami untuk bisa menjadi alat untuk mendidik youth and teen di GPI Ebenezer ini. Mereka diperlengkapi dan mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan anak-anak dari usia yang masih kecil bahkan yang baru lahir, karena kami bersuka cita ada satu warga hadir di dalam keluarga besar GPI Ebenezer, yaitu Jekonia. Tuhan yang menyertai di saat persalinan sampai lahir melihat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak muda, remaja, dan orang tua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk doa syafaat yang selanjutnya akan dipimpin oleh PDM Joko Pramono. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sepakat bersama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa pada siang hari ini meski dalam segala keterbatasan, namun kami masih tetap diperkenankan untuk bertemu satu dengan yang lain dengan teknologi yang Tuhan berikan bagi manusia. Dan pada siang hari ini jemaat Ebenezer boleh menikmati itu. Kami boleh merasakannya, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami melalui pujian dan penyembahan kami. Melalui firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Andi Wijaya. Terima kasih Bapak. Kesempatan pada siang hari ini kami doakan untuk Bapak Gembala Sidang kami, keluarga, Ibu Gembala Sidang kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kami tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan, bahwa darah Yesus tetap menjadi perisai untuk apapun, tidak akan menjamah bagi kesehatan Bapak Gembala Sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu Tuhan berlakukan bagi keluarga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak, Ibu, dan seluruh anak cucunya. Demikian juga bagi seluruh jemaat GPI Ebenezer yang mengasihi dan menyayangi dan menghormati Bapak Gembala Sidang beserta keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami percaya roh yang menyala-nyala tetap Tuhan alirkan, sehingga Bapak Gembala Sidang kami tetap
tetap mampu untuk mengembalakan jemaat yang dikasihi Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berglori, kami berterima kasih untuk perkara-perkara Allah siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur kalau kami ada di antara orang-orang yang Engkau panggil dan Engkau pilih menjadi milik Tuhan. Bapa, siang hari ini kami khusus berdoa untuk kaum wanita hebatnya Tuhan di dalam komunitas GPIA Ebenezer. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di antara mereka, kami boleh menjadi tiang doa di dalam keluarga. Jadikan setiap kami Tuhan, wanita-wanita yang suka berdoa, wanita-wanita yang kesukaannya menyembah Tuhan, wanita-wanita yang kesukaannya bergaul intim dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika setiap rumah tangga ada wanita yang suka berdoa, ada wanita yang memiliki tiang doa di dalam rumah tangga. Kami percaya berkat-berkat Allah itu akan kucurahkan di dalam setiap rumah tangga di GPIA Ebenezer ini, Bapak. Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menjadi pendoa-pendoa di dalam setiap rumah tangga. Mari Bapak, kami bersyukur Tuhan ada di antara wanita-wanita hebatnya Tuhan di dalam keluarga GPIA Ebenezer ini. Jadikan kami seorang istri yang takut akan Tuhan, yang mendampingi suami. Jadikan kami seorang ibu, seorang tua yang membawa anak-anak kami di dalam roh takut akan Tuhan. Karena kami percaya di mana keluarga ada kehidupan yang rukun, kehidupan yang sehat di dalam keluarga itu, maka berkat-berkat itu menjadi bagian setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan untuk menjadikan kami wanita-wanita hebatnya Tuhan di GPIA Ebenezer. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh PDM Ari. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terus saat ini kami berdoa untuk para bapak atau kaum pria di GPIA Ebenezer. Tuhan, mereka adalah pimpinan keluarga. Mereka adalah kepala keluarga. Mereka orang yang bertanggung jawab dalam seluruh isi keluarga, baik di dalam material maupun rohani maupun jasmani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah di dalam saat-saat yang tidak menentu ini, mereka boleh menentukan sikap untuk tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Mereka mengandalkan Tuhan, Allah yang mencukupkan, Allah yang menghidupkan setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, dimanapun apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus Engkau menyertai, Engkau tidak lepaskan mereka, sehingga perjalanan kemanapun mereka untuk mencari nafkah atau apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkatinya. Kami serahkan seluruh keluarga dalam keluarga Bapak-Bapak Ebenezer ini Tuhan Yesus, di bawah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga mereka Engkau jagai, anak istri yang Engkau jagai, kesehatan ada mereka semua, sehingga apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh PDM Bambang. Ya, Bapak terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami mengucap syukur ketika kami diingatkan bahwa iman kami bukan kepada berkat-Nya. Iman kami bukan kepada kesehatan yang kami terima. Tapi iman kami hanya kepada pribadi Yesus. Hari ini kami minta Tuhan, supaya Engkau sendiri hadir di dalam setiap kami. Hamba juga berdoa secara khusus mengimpartasikan damai sejahtera, terlebih lagi sukacita yang dari Tuhan untuk memenuhi jemaat-Mu. Karena dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kami bisa menikmati kesehatan yang baik. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang mungkin menderita sakit. Tuhan berikan pemulihan,
Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan yang baik pada pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus untuk para pengurus yang punya kelemahan secara fisik, Tuhan. Hamba berdoa memberkati Pak Tikno, hamba berdoa memberkati Pak Ari, hamba juga memberkati Pak Andri. Di dalam nama Yesus, berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang baru. Hamba juga berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang harus keluar rumah untuk bekerja, beraktivitas. Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Engkau memberikan darah-Mu yang kudus menutup dan membungkus mereka. Dimanapun mereka berada, mereka aman dari sakit penyakit. Tuhan, juga kami berdoa bersatu hati. Kami berdoa buat Mas Asih, kami berdoa buat Mika, kami berdoa buat Evan, Eca, dan Cio, Tuhan. Keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Hamba memberkati keluarga Mas Asih dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Pemulihan terjadi pada keluarga Mas Asih. Kami berdoa juga kesehatannya semakin baik, Tuhan. Boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh jemaat, pengurus, rekan-rekan kami, bahkan keluarga-keluarga seluruh jemaat-Mu, orang tua kami, kakak kami, adik kami, keponakan-keponakan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan karakternya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh PDM Jimmy Hartono Kurniawan. Mari kita doa. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh berdoa bersama-sama, bersepakat ya Tuhan, menaikkan doa-doa kepadamu. Inilah doa kami untuk saat ini ya Tuhan, dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Tuhan, mereka yang ada di luar sana ya Tuhan, yang belum mengenal-Mu, belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu sekarang keadaan kami di negeri kami, bahkan di bumi ini ya Tuhan, terjadi musibah wabah ya Tuhan. Tetapi kami percaya saat kami lemah, Engkau lebih kuat. Engkau ternyata kuat ya Tuhan untuk menolong setiap kami dan menjadikan Engkau menjadikan setiap kami contoh ya Tuhan untuk memperlihatkan kekuatan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah sedikit pun terlelap bagi kami. Terima kasih buat semua kasih karunia-Mu itu Tuhan. Kami mau tetap fokus kepadamu ya Bapa. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami. Kami tidak mau lepas dari kasih karunia-Mu ini. Dan pakailah setiap kami ya Bapa. Pakailah setiap kami karena kami suatu kesatuan yang utuh GPIA Ebenezer Tuhan. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, apapun itu ya Tuhan. Walaupun ini melalui Zoom, bahkan Zoom ini pun sendiri ya Tuhan, kami percaya Engkau bisa pakai untuk menjadi berkat bagi mereka yang harus terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau tak akan berhenti, Engkau selalu turut campur tangan dalam segala perkara yang kami hadapi. Dan Engkau tunjukkan kepada kami ya Tuhan, kemenangan yang daripada-Mu sehingga kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak berubah. Bahkan Engkau menyatakan kepada kami kebaikan-Mu yang lebih besar lagi daripada ini. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami selalu berharap kepada-Mu dan kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Berikan pengenalan-Mu kepada kami ya Bapa. Semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengerti apa yang harus kami kerjakan. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi gereja GPI Ebenezer. Kalau sampai hari ini kami bisa beribadah baik secara online maupun melalui media Zoom dan sebagainya, kami bersyukur itu karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk tim multimedia, adik-adik kami, anak-anak kami yang selama ini setia melayani Tuhan. Siapapun kami percaya, kami mohonkan perlindungan dan kesehatan bagi mereka semua. Kami juga bersyukur untuk tim PAW yang selama ini setia melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Engkau memberkati juga teman-teman PAW yang melayani Tuhan, senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan juga bagi semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik tim multimedia, tim PAW, semua yang terlibat, yang selama ini melayani gereja Tuhan, supaya kami tetap bisa beribadah secara online. Berkati kehidupan mereka. Kami berdoa berikan kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi, kekuatan ilahi. Janji Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6 digenapi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang melayani Tuhan. Bahwa Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Engkau akan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Engkau akan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Digenapi bagi semua yang hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik multimedia maupun tim PAW. Juga seluruh jemaat Tuhan mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua doa yang kami naikkan ini. Biarlah kami semua yang sudah menaikkan doa ini, kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah berdoa dan sepakat, mari mengatakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh nyalakan mikrofon, katakan amin. Semuanya katakan amin ya. Boleh nyalakan mikrofonnya. Amin. Pak Andre belum berdoa. Ya, Pak Andre tidak join, Bu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah ikuti ibadah pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu diberkati? Boleh nyalakan kameranya dan boleh lambaikan tangannya. Semua boleh nyalakan kameranya dan boleh lambaikan tangannya, diberkati dengan pujian penyembahan yang firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap menyala-nyala Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Saya percaya hati yang gembira adalah obat bagi kita semua ya. Firman Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Kita mungkin ada pengumuman, Elis yang mau disampaikan. Elis silakan pengumumannya kalau mau disampaikan. Iya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk 59 account yang sudah bergabung dalam ibadah virtual Zoom. Tepuk tangan dong. Wow, 59 kalau seandainya satu akun saja dipakai oleh 2 orang, artinya gereja kita yang biasanya sekali ibadah mungkin 90 sampai 100 orang, hari ini malah bisa hampir 120 orang dan bahkan mungkin lebih. Karena dari sini terlihat ada yang hadir bersama dengan keluarga, bertiga, berempat ya. Puji Tuhan. Dan minggu depan kita masih akan beribadah secara virtual live Zoom seperti ini ya Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pak Yotam Teddy. Pastor Oh Yotam. baik. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yotam Teddy. Kemudian link akan dikirimkan pukul 8 pagi 1 jam sebelum ibadah dimulai. Persiapkan dari Bapak Ibu Saudara dan seperti doanya Pak Jimmy tadi, Zoom ini barangkali juga dipakai Tuhan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Jadi bagikan kepada keluarga yang mungkin tidak di Solo atau keluarga yang di Solo tapi belum beribadah atau belum bergereja, bisa dibagikan link Zoom ini supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Gereja kita memang yang di Triagan itu terbatas, ruangannya kecil. Tapi kita diberi kesempatan Tuhan, ada blessing in disguise, ada berkat di balik musibah wabah ini. Kita diberkati, kita bisa beribadah tanpa tembok. Tidak dibatasi oleh jumlah kursi dan jumlah ruangan atau besarnya ruangan. Mari ajak saudara-saudara, teman-teman untuk bisa bergabung dalam ibadah live Zoom minggu depan. Kemudian persembahan juga masih bisa terus diberikan melalui account rekening yang ada di Warta Gereja dan juga WhatsApp Group.
Kemudian untuk ibadah yang lainnya, pastikan hari Selasa ada kaum wanita, kemudian hari Rabu doa pagi, selalu ada setiap hari Rabu pukul 5 pagi, live Zoom juga seperti ini. Kemudian hari Jumat ada KMK setiap 2 minggu sekali, hari Sabtu ada ibadah GYM, yakni untuk pemuda, kemudian hari Minggu ada ibadah raya dan juga ada Teen Warrior dan juga IM. Ada tambahan lagi, mari silahkan. Mungkin apakah ada yang bergabung dari luar kota? Kalau ada yang bergabung luar kota, boleh menyapa jemaat Tuhan. Yani, dari mana Yani kamu, Yan? Di pantai. Oh, Barat. ya, puji Tuhan, ya. Selamat bergabung ya, Yang Yani sama ya. Bu Chandra Puji juga Tuhan. ada tuh, yang sama Bu Chandra. Oh iya, Bu Chandra, ya ada jemaat baru. Apakah ada jemaat yang baru? Ini keluarga Bu Chandra ya. Selamat datang. Teman. Oh ya, boleh memperkenalkan diri? Boleh memperkenalkan diri Bu Chandra? Ya, ini namanya Mbak Narsi dari Karangpandan, jemaatnya Pak Matius. Pas main ke sini kebetulan. Oh iya, Bu, selamat bergabung di ibadah live kami pada pagi hari. Tuhan memberkati. Ada kesempatan lain silakan terus bergabung ya. Puji Tuhan, senang kalau kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ada mungkin yang baru pertama kali join? Apakah ada jemaat lain yang mungkin baru pertama kali hari ini bergabung pertama kali di ibadah online gereja kita? Ada? Oh ya, puji Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang diberkati, sekali lambaikan tangannya. Sekali lagi saya pengen lihat tangannya dilambai-lambaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya. Bapak Ibu tetap semangat, tetap ikut Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back ya. Oke, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Tekno Setia Kurniawan. Silakan Pak Tekno untuk menaikkan doa berkat buat kita semuanya. Mari. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat keabadian pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah hidup kami. Dan Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami dari hadapan-Mu. Menerima berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pagi hari ini sungguh kami sudah menerima berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup ini. Setelah doa ini menjadi damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya menerima dan berdoa. Menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya, kita akan dokumentasi dulu, foto bersama dulu. Jenny silakan, Jenny pimpin untuk fotonya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita menyalakan kamera bersama-sama, kita mau mendokumentasikan keceriaan kita selama ibadah ini. Mari semuanya siap ya semua. Ini ada 2 halaman, jadi bersabar ya. Oke, siap semua. 3, 2, 1. Selanjutnya halaman yang kedua sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan nyalakan kamera, mikrofonnya, boleh saling menyapa satu dengan yang lainnya. Senang dengan suara Bapak Ibu. Silakan mikrofonnya dinyalakan, saling menyapa. Terima kasih Mbak Elis, Mas Andri. Terima kasih Pak Roni untuk pelayanannya, Santri, Pak Joko, makasih pelayanannya. Sehat-sehat Pak Tekno. Terima kasih Pak Andi untuk pelayanan firman-Nya luar biasa dahsyat. Ya, Tekno. Ya, Tuhan berkati semuanya. Halo. Citra, Tuhan berkati. Mas Akses, Tuhan berkati. Tetap semangat, Pak Akses. Tuhan berkati. Halo, Pak Yuni, Mas Ari, Tuhan berkati. Mas Bambang, Bu Reni, Tuhan berkati. Mas Asbar, Tuhan berkati. Mbak Febri. Selamat hari Bro, Tuhan berkati. berkati.